Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah adalah ungkapan rasa syukur kita sebagai seorang hamba yang harusnya senantiasa kita lantungkan, kita ucapkan, kita zikirkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berhenti memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliaulah sehingga kita umat manusia bisa merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atau curahkan kepada kita semua. Sebagaimana kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasitatul uzma, perantara teragung untuk kita manusia atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Menurut beliau, bahwasanya sekiranya bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencipta, baik itu mencipta kita manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, termasuk mencipta atau memberikan kita rezeki-rezeki yang selama ini kita nikmati di dalam kehidupan kita ini. Kalau demikian, selain kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus senantiasa bersyukur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan satu atau dua pesan terkait tentang zakat. Zakat sesungguhnya merupakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi setiap hambanya, khususnya yang muslim, atau dalam kata lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada seluruh umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang datangnya dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atau ditegakkan atau dibangun atas 5 hal atau 5 pondasi. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad merupakan rasulnya atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa aqimis salata wa atiz zakah. Jadi yaitu mendirikan salat, lalu kemudian mengeluarkan zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji apabila memiliki kemampuan. Nah, berdasarkan daripada hadis tersebut yang tentunya banyak redaksinya, di antaranya yang kami sebutkan tadi, kemudian dipahami oleh ulama kita bahwa sesungguhnya rukun dalam Islam itu setidaknya ada 5. Rukun yang dimaksud di sini adalah penentu bagi seseorang dia dianggap sebagai seorang muslim atau tidak. Sehingga ketika salah satu daripada rukun ini tidak dikerjakan, padahal kita memenuhi syarat untuk mengerjakannya, maka secara otomatis keislaman kita tidak akan diakui. Nah, ternyata salah satu daripada rukun Islam yang dimaksud tadi adalah menunaikan zakat. Nah, zakat ini
merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, yang kalau dari segi pengertian kita bisa melihat daripada pendapat ulama-ulama kita, diantaranya adalah Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya zakat itu adalah harta yang dikeluarkan di mana harta tersebut sudah memenuhi syarat, dan juga hartanya adalah harta tertentu yang juga harta itu sudah bersyarat. Sehingga dengan demikian zakat adalah harta yang dikeluarkan daripada harta yang dimiliki sekiranya harta itu telah memiliki syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama kita atau agama Islam. Terkait kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat kepada setiap insan yang beriman, setiap insan muslim, sesungguhnya pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumiddin juz 1 tepatnya. Beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi hikmah kenapa zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap insan yang beriman atau bagi setiap orang muslim. Apa itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat itu tujuannya agar supaya setiap muslim memaksimalkan dirinya untuk kemudian tunduk terhadap aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi setiap muslim. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan informasi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia itu tuhibbunal mala hubban jamma, sangat-sangat besar cintanya kepada harta, sehingga karena hal demikian menyebabkan setiap manusia, karena cintanya kepada harta menyebabkan setiap manusia ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya hartanya itu diberikan kepada orang lain. Mengapa? Karena supaya manusia ini cintanya kepada harta tidak berlebihan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya kepada yang lain, maka secara tidak langsung cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan agar cinta manusia kepada harta itu tidak berlebihan. Yang kedua, mengapa harta atau zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesungguhnya bertujuan untuk sebagai pembersih. Pembersih apa? Adalah pembersih bagi manusia dari yang namanya sifat-sifat kikir. Dan yang terakhir, mengapa zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar supaya manusia itu bisa memperbaiki hubungan berkasih sayangnya dengan sesama makhluk. Bukankah Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, kasihanilah orang-orang yang ada tinggal di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau maka penduduk langit akan berkasih sayang kepadamu. Ini berarti bahwa apabila kita berkasih sayang dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan cara melalui zakat, maka secara tidak langsung kita sesungguhnya menginginkan agar supaya para penduduk langit juga ikut serta berkasih sayang kepada kita sebagai orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian ini bisa mendatangkan berkah bagi kita semua, sehingga kemudian bisa mengeluarkan zakat dengan hati yang riang gembira, oleh karena disebabkan sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah, sebagai bukti ketundukan kita kepada agama yang telah ditetapkannya, sehingga pada akhirnya kita semua menjadi hamba-hambanya yang tidak hanya dicintai oleh penduduk langit, tapi juga dicintai oleh pencipta seluruh alam semesta. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wal itiklan, wabillahi taufiq wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.